Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaykan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahiman wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari hafizahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wali masyayikhina wali jami'il muslimin wal muslimat, amin ya rabbil alamin. Sekarang kita memulai dari halaman 65. Yang ada bukunya bisa dibuka, mulai halaman 65. Syarat-syarat kalimat tauhid menurut Imam Asy-Syafi'i. Syarat-syarat kalimat tauhid menurut Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahwasanya kalimat tauhid yang agung ini harus direalisasikan beserta syarat-syaratnya. Pendekatan masalah ini beliau rahimahullah jelaskan dalam kitab bahwa sebagian kelompok ahli kitab tidak cukup hanya mengucapkan dua kalimat syahadat dan membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW sampai mereka benar-benar mengakui bahwa agama Nabi Muhammad SAW itu benar-benar itu benar dan wajib diikuti, serta berlepas diri dari semua perkara yang menyelisihinya. Berbeda dengan sebagian ahli kitab lainnya yang cukup bagi mereka mengatakan dua kalimat syahadat tanpa tambahan ini. Para jamaah rahimakumullah, sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bagaimana seseorang dikatakan muslim. Jadi beliau banyak berhadapan dengan orang-orang filsafat. Kalau orang-orang filsafat mengatakan untuk disebut muslim mesti merenungi alam semesta sampai kemudian paham bahwasanya Tuhan adalah Allah, baru disebut muslim. Itu orang-orang filsafat, ahli kalam dan yang semacamnya. Adapun Imam Asy-Syafi'i mengatakan untuk disebut muslim seseorang harus berikrar syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu untuk disebut muslim. Dan nas-nas menunjukkan demikian. Nas-nas menunjukkan demikian. Dan terlalu banyak akan ada orang yang dikafirkan kalau untuk disebut muslim harus melakukan perenungan terhadap alam semesta, kemudian paham tentang alam semesta, di mana itu syarat untuk disebut muslim. Maka Imam Syafi'i bantah. Dan sudah kita ketahui kitab ini membahas akidah Imam Syafi'i yang banyak berhadapan dengan orang-orang filsafat ketika itu. Baik, sekarang pembahasan selanjutnya. Tidak semua orang
mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kemudian berarti Islam dan dinyatakan sebagai muslim. Tidak semua orang. Dibahas di sini adalah ahli kitab. Kalau ahli kitab tidak cukup. Tapi tidak semua ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Tidak semua ahli kitab. Imam Syafi'i mengatakan sebagian ahli kitab untuk masuk Islam tidak cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Padahal di awal menyatakan itu syarat untuk masuk Islam. Tapi kemudian pembahasannya dilanjutkan lagi untuk ahli kitab sebagian mereka tidak cukup. Kenapa? Mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang disembah dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Sebagian ahli kitab memahami Muhammad adalah utusan Allah untuk orang Arab saja. Jadi sebagian ahli kitab memahami Muhammad itu utusan Allah untuk orang Arab saja. Makanya Imam Syafi'i mengatakan tidak cukup sebagian ahli kitab untuk dikatakan muslim dengan bersyahadat hingga dia benar-benar bahwasanya Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, bukan untuk orang Arab saja. Jadi di sini yang disoroti oleh Imam Syafi'i adalah pemahaman tentang makna syahadat itu untuk disebut muslim. Tapi ahli kitab yang lainnya tidak demikian. Ahli kitab yang lainnya memahami sebagaimana yang dipahami semestinya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya yang diutus untuk seluruh alam semesta. Maka ahli kitab yang demikian sekedar syahadat sudah disebut muslim. Nah, kita lanjut paragraf yang berikutnya, halaman 66. Sebagian antum nggak bawa kitabnya ya. Kelompok yang dimaksud Imam Syafi'i rahimahullah ialah ahli kitab yang mengucapkan dua kalimat syahadat namun menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW hanya diutus untuk orang Arab saja. Tadi yang sudah kita sampaikan. Kenapa Imam Syafi'i menyatakan tidak atau belum disebut muslim kalau hanya dengan sekedar syahadat saja? Soalnya ada ahli kitab yang memahaminya demikian. Benar Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi untuk orang Arab saja. Orang yang memahami seperti ini tidak bisa sekedar syahadat hingga dia meyakini Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, bukan Arab saja. Kita lanjut. Perhatikanlah kepekaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam perkara besar yang harus direalisasikan oleh kelompok ini, di mana dua kalimat syahadat yang mereka ucapkan tidak bermanfaat baginya kecuali dengan memenuhi syarat tertentu. Pada paragraf ini ditegaskan yang namanya kalimat syahadat bukan sekedar kalimat yang diucapkan tanpa dipahami. Yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i sekali lagi di dalam paragraf ini adalah bahwa kalimat syahadat bukan sekedar diucapkan tanpa dipahami. Oleh karena itu harus terpenuhi syarat-syaratnya. Kita lanjut paragraf yang berikutnya. Tidak hanya kepada non-muslim, syarat ini pun beliau tekankan pada kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam dan juga mengucapkan dua kalimat syahadat namun tidak memperhatikan syarat dan konsekuensinya. Nah, ini lebih ditegaskan lagi. Jangan dikira persyaratan ini ditujukan kepada non-muslim yang masuk Islam saja, bahwasanya dia harus memahami kalimat yang diucapkannya. Bukan sekedar non-muslim saja, tapi muslim juga ya. Atau orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai muslim harus
memperhatikan syarat dan konsekuensinya. Anda mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, iya, karena saya muslim. Berarti Anda harus memperhatikan syarat dan konsekuensi atas kalimat yang Anda ucapkan tersebut. Intinya kalimat syahadat bukan sekedar ucapan diucapkan saja tanpa dipahami, dan tidak hanya ditujukan kepada non-muslim, tapi juga orang yang sudah muslim harus memperhatikan hal ini. Apa syarat-syarat dari kalimat syahadat dan apa konsekuensinya? Bahasa kita, biar kita di dalam bab ini tidak dikatakan sebagai burung beo, tidak dikatakan sebagai burung beo. Kita lanjutkan paragraf yang berikutnya. Dalam hal ini Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Abdil Bar meriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i berkata tentang seorang tokoh sesat. Imam Asy-Syafi'i berkata tentang seorang tokoh sesat bernama Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah Al-Mu'tazili. Tokoh sesat ini orang Mu'tazilah. Imam Asy-Syafi'i mengomentari dia, dan komentarnya Imam Asy-Syafi'i atau perkataan Imam Asy-Syafi'i tentang tokoh Mu'tazilah ini, tokoh yang sesat ini, dinukil atau disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Abdil Bar, yang keduanya hidup sekitar tahun 300 sekian. Sekitar tahun 300 sekian. Jadi generasi setelah Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i 150-an sampai 200, maka Ibnu Abdil Bar dan Imam Al-Baihaqi generasi yang berikutnya, sekitar 300-an sekian. Nah, keduanya menukil ucapan Imam Syafi'i yang apa tadi? Yang mengomentari tentang tokoh sesat. Ana mukhalifun lahu fi kulli syai' wa fi qawlihi la ilaha illallah lastu aqulu kama yaqul. Ana aqulu la ilaha illallah alladhi kallama Musa taklima min wara'i hijab wa dhaka yaqul alladhi khalaqa kalaman asma'ahu Musa min wara'i hijab. Kata Imam Syafi'i, aku berbeda dengannya. Dengan siapa? Aku berbeda dengan orang Mu'tazilah itu yang bernama Ibrahim bin Ismail Al-Ulayyah. Aku berbeda dengan dia dalam segala hal. Pendapatku tentang kalimat tauhid tidak seperti pendapatnya. Aku berpendapat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang berbicara langsung kepada Nabi Musa dari balik hijab, sedangkan dia berpendapat tidak ada Tuhan kecuali Allah yang telah menciptakan kalam atau firman yang dia perdengarkan kepada Musa. Di mana bedanya? Di mana bedanya? Sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Imam Syafi'i mengatakan mengucapkan la ilaha illallah. Ibrahim bin Ismail Al-Mu'tazili, orang Mu'tazilah ini juga mengucapkan la ilaha illallah. Bedanya mana? Bedanya, Imam Syafi'i meyakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang berbicara langsung dengan Nabi Musa di balik hijab. Kalau dia beriman kepada Allah yang tidak ada berhak disembah kecuali dia yang menciptakan firman yang diperdengarkan kepada Musa. Sama apa beda? Beda. Imam Syafi'i memahami firman Allah bukan makhluk.
Imam Syafi'i memahami firman Allah bukan makhluk, karena Allah bersifat berbicara. Berbicara Allah itulah firman. Sifat Allah bukan makhluk. Allah mengetahui, Allah hidup, Allah berbicara, Allah menghendaki. Itu semua sifat-sifat Allah. Allah berkuasa, sifat bukan makhluk. Tetapi orang Mu'tazilah ini mengatakan firman Allah, yaitu sifat Allah adalah makhluk. Jadi Allah menciptakan firman yang diperdengarkan kepada Nabi Musa. Nah, karena memiliki keyakinan yang berbeda, maka Imam Syafi'i mengatakan, aku berbeda dengan dia di dalam segala hal, meskipun sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Jadi di sini ditegaskan tidak cukup la ilaha illallah diucapkan tanpa dipahami, tanpa dimengerti konsekuensi-konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Nggak cukup, harus dipahami, harus diilmui, harus diketahui konsekuensinya. Kita lanjut paragraf yang berikutnya. Selain itu, beliau juga menyatakan wajibnya mengucapkan kalimat tauhid dan tidak cukup hanya meyakininya saja. Oleh karena itu, ketika beliau rahimahullah menjelaskan akidah yang beliau yakini, beliau mengatakan wa aqidu qalbi ala ma dhahara min lisani. Aku mengikat, mengakidahkan. Akidahkan artinya kan mengikat, mengikatkan. Akidah, aqada yaqidu, akdan akidatan artinya mengikat, mengikatkan. Aqidu qalbi, aku berakidah, artinya aku mengikatkan hatiku di atas apa yang terucap dari lisanku. Yang dikehendaki oleh Imam Syafi'i bukan sekedar diyakini saja, tapi juga diucapkan. Aku mengikatkan hatiku kepada apa yang aku ucapkan. Aqidu qalbi ala ma dhahara min lisani. Aku mengikatkan kalbuku, mengakidahkan, mengikatkan hatiku kepada apa yang aku ucapkan. Di sini dari paragraf ini kita mengetahui Imam Syafi'i menegaskan akidah bukan sekedar diyakini tapi juga diucapkan. Makanya kan kalau kemudian dijabarkan oleh ulama-ulama yang berikutnya, disebut iman kalau ada 3 kesatuan unsur yang tak terpisahkan antara hati, lisan dan perbuatan. Sehingga pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib, yang dia ada keyakinan, yang dia ada perbuatan, tetapi tidak mau mengucapkan, tidak disebut mukmin. Ini kemudian di dalam penjelasan-penjelasan ulama-ulama yang berikutnya yang sangat memudahkan kita. Dan ternyata Imam Syafi'i sudah meletakkan pondasi demikian dari awal. Nggak cukup diyakini tapi juga harus diucapkan. Kita baca yang selanjutnya. Beliau juga menyatakan dalam kitab kalau orang mau mempelajari lebih banyak tentang ajaran-ajaran Imam Syafi'i, ya beli kitab Kalau di Ampel harganya variatif, ada yang 700.000, ya cetakannya lebih bagus tentunya. Ada yang 400.000, ada yang lebih dari itu. Saya milih yang 400.000 saja. Beliau juga menyatakan dalam kitab jika seorang laki-laki kafir
mengimami orang-orang muslim namun mereka tidak mengetahui kekafirannya, maka sholat orang muslim itu tidak sah. Begitu pula dengan sholat orang kafir itu tidak menjadikannya orang Islam. Hal itu karena dia tidak menyatakan masuk Islam sebelum sholat. Begitu juga dengan orang murtad, sholat di belakangnya tidak sah hingga dia menyatakan taubat sebelum dia menjadi imam. Ini sesuatu yang baru lagi dari paragraf ini, dan dijelaskan di dalam kitab Al-Um. Ada orang kafir jadi imam, orang kafir tapi ngimami sholat, kaum muslimin menjadi makmum. Sholatnya kaum muslimin sah apa tidak? Tidak sah, karena imamnya kafir, tidak sah sholatnya, maka makmumnya tidak sah. Karena hukum sholatnya makmum kan tergantung imam. Hukum sholatnya makmum tergantung imam. Kalau imamnya sah ya makmumnya sah. Makanya jadi imam itu kan berat, karena dia menanggung berapa jumlah jamaah. Sekedar keluar dari pembahasan sebentar, di dalam postingan yang sampai kepada kita, seorang ulama Saudi mengingatkan banyak imam ketika sami Allahu liman hamidah langsung Allahumma hdina fi man hadait dan seterusnya. Padahal sami Allahu liman hamidah mesti membaca Rabbana lakal hamdu dulu, tetapi terdengar banyak imam sami Allahu liman hamidah Allahumma hdina fi man hadait dan seterusnya. Maka itu tidak sah, karena sami Allah, karena Rabbana walakal hamd itu wajib dibaca. Berapa jamaah yang sholat di belakang dia menanggung seluruh jamaah. Ini dia menegaskan hati-hati jadi imam. Nah, jadi kaum muslimin sholatnya mereka tidak sah karena imamnya kafir. Sah dan tidaknya makmum tergantung imamnya. Nah, sementara imamnya kafir, maka sholatnya kaum muslimin tidak sah. Nah, orang kafir itu sendiri yang dia sholat, tidak lantas sholatnya dia menjadikan dia muslim, kata Imam Syafi'i. Kan dia sholat berbuat dengan peribadahan muslim, iya, tapi tidak lantas menjadikan dia muslim. Kenapa? Karena belum teken. Bagaimana tekennya? Tekennya membaca syahadat. Jadi syahadat itu pintu untuk seseorang disebut muslim. Tidak cukup menunjukkan peribadahan Islam, tidak cukup berbuat dengan peribadahan Islam, tidak cukup. Jadi mesti melewati pintu yang namanya syahadat itu. Nah, demikian juga orang murtad. Kalau dia menjadi imam, kemudian para makmum, orang-orang menjadi makmumnya, sholat juga gak sah. Kalau makmum tidak sah karena memang imamnya murtad, di mana orang murtad tidak sah sholatnya hingga dia syahadat kembali. Makanya kan di dalam penjelasan akidah yang kemudian banyak disampaikan oleh para ulama, nggak boleh kita bermakmum dengan imam yang dia itu ahli bid'ah, yang bid'ahnya mencapai bid'ah kesyirikan alias pembatal keislaman. Karena berarti syahadatnya rusak. Wah, dia menjadi imam sholat tetapi memiliki pemahaman yang bisa membatalkan keislamannya. Kita tidak mau jadi imamnya, kita tidak mau menjadi makmumnya, terus cari masjid yang lain. Kalau diketahui dia memiliki keyakinan atau pemahaman yang bisa membatalkan keislaman. Misalnya kita tahu di suatu masjid imamnya berpaham liberal, semua agama benar. Kita masuk masjid, loh kok dia imamnya? Sorry, pergi, tidak menjadi makmum. Karena ini
pembahasan Imam Syafi'i, la ilaha illallah bukan sekedar diucapkan tapi dipahami, sampai dia mengatakan bagaimana saya berbeda dalam segala hal dengan Ibrahim bin Ismail al-Mu'tazili, saya berbeda dengan segala hal. Padahal sama-sama ucap la ilaha illallah, tapi la ilaha illallahnya dia nggak sah karena dia memiliki pemahaman kalamullah adalah makhluk. Kita lanjutkan yang berikutnya. Telah dijelaskan juga sebelumnya bahwa kriteria Islam menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terrealisasi apabila orang kafir mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan bahwa taubat orang yang murtad juga dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, tadi sudah kita sampaikan 2 kalimat syahadat itu pintu orang kafir dikatakan teken masuk Islam, teken masuk Islam dengan ucapan syahadat, sehingga tidak cukup berbuat sholat, berbuat amalan-amalan dalam Islam kemudian disebut muslim, tidak cukup. Sebagaimana orang muslim tapi murtad kemudian dia berbuat amalan-amalan Islam, ya tidak cukup, hingga dia teken terlebih dahulu lagi, karena syahadat adalah pintu. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam syarah Muslim. Jadi kalau kita punya kitab Sahih Muslim, syarahnya melihat syarah An-Nawawi ala Muslim. Kalau kita punya kitab Bukhari, Sahih Bukhari, kita bisa melihat Fathul Bari. Kalau kita punya kitab Sahih At-Tirmidzi, kita bisa melihat syarahnya Tuhfatul Ahwadhi. Kalau kita punya kitab Sunan Abu Dawud, kita bisa lihat syarahnya Aunul Ma'bud. Itu diantara kitab-kitab yang bisa kita buka untuk melihat syarahnya, Baik, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam syarah Sahih Muslim, madhabu ahlil haqqi annahu la yanfa'u i'tiqadu tauhid dunan nutqi walan nutqa dunal i'tiqad bal la budda minal jam'i bainahuma. Pendapat yang benar adalah akidah tauhid tidak bermanfaat jika tidak diucapkan atau hanya diucapkan namun tidak diyakini. Keduanya harus selaras. Yo diucapkan, yo diyakini, yo diucapkan. Adanya keselarasan antara ucapan dan hati, adanya keselarasan antara hati dan ucapan, baru dinyatakan benar akidah tauhidnya. Syarat kalimat tauhid lainnya yang menjadi perhatian Imam Syafi'i adalah mengetahui maknanya. Jadi tadi sudah berapa tuh? Sudah berapa syarat tauhid oleh Imam Syafi'i? Diucapkan, diyakini, mengetahui konsekuensinya, alias mengilmuinya. Jangan sampai mengucapkan la ilaha illallah tetapi memiliki pemahaman yang keliru tentang Allah. Sudah beberapa tadi. Sekarang paragraf yang berikutnya yang menjadi perhatian Imam Syafi'i mengenai syarat tauhid, syarat la ilaha illallah yang lainnya adalah harus mengetahui maknanya. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengaruh syarat tersebut pada sah tidaknya memerdekakan budak untuk kafarat dihar menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menyatakan bahwa budak perempuan yang ditawan bersama kedua orang tua yang kafir, kedua orang tuanya yang kafir, jika dia menampakkan keislamannya sebelum baligh, maka kafaratnya tidak sah dan baru sah setelah baligh. Budak perempuan ditawan,
bersama dengan kedua orang tuanya. Kemudian budak perempuan ini menunjukkan keislaman sebelum balik. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah sebelum balik. Kemudian digunakan untuk kafarah dihar. Setelah dewasa digunakan untuk kafarah dihar. Kafarah dihar itu apa sih? Orang berbuat dihar. Dihar itu bersumpah tidak akan menyentuh istrinya. Saya bersumpah tidak akan menyentuh kamu. Mungkin jengkel banget sama istrinya ya. Saya bersumpah tidak akan menggauli kamu. Ini harus dia batalkan. Kenapa harus dibatalkan? Istri itu halal, ada apa diharamkan? Istri itu halal, ada apa diharamkan? Maka dia harus membatalkan sumpah yang demikian itu. Tapi harus bayar kafarat. Namanya kafarat zihar. Disebut zihar artinya punggung, mengacu kepada kebiasaan orang Arab. Kalau mengharamkan dirinya untuk menyentuh istrinya dengan mengatakan punggungmu mirip punggung ibuku. Punggungmu mirip punggung ibuku. Zihar artinya punggung. Punggungmu mirip punggung ibuku. Yang dimaksud dari dia, yang dikehendaki dari dia adalah mengharamkan istri untuk dirinya, di mana ibu adalah haram untuk anaknya. Harus dibatalkan sumpah seperti itu, tapi bayar kafarat. Kemudian kafaratnya apa? Bebasan budak. Di dalam pembahasan ini, budak yang dibebaskan adalah budak muslimah, tetapi menunjukkan keislamannya ketika belum balik, kata Imam Syafi'i nggak sah. Menunjukkan apa? Karena dia mengucapkan syahadat dan dia tidak memahaminya. Ketika itu masih anak-anak, dia sebagai budak masih anak-anak. Kemudian menunjukkan keislaman sampai dewasa, berarti dia sebagai muslimah, iya. Tetapi dia belum memahaminya kembali apa yang diucapkan itu oleh Allah, maka tidak sah dijadikan sebagai kafarat dihar, tidak sah. Hingga dia memahami dulu apa yang diucapkan daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ini menunjukkan Imam Syafi'i memperhatikan la ilaha illallah bukan sekedar diucapkan, tetapi juga harus diketahui maknanya. Makanya kafarat diharnya tidak sah. Soalnya dia sebagai budak masuk Islamnya kapan? Ketika belum balik. Kemudian sebagai budak ketika sudah balik dan dia belum paham tentang la ilaha illallah yang diucapkannya, maka enggak sah. Karena kan kafarat dihar harus budak muslim, harus. Nah, dia keislamannya masih dipertanyakan karena belum paham dengan apa yang diucapkan. Soalnya masuk Islamnya ketika masih kecil. Ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Nah, yang berikutnya lagi mungkin banyak yang kaget. Imam Syafi'i mengatakan paragraf yang berikutnya, beliau rahimahullah juga menyatakan dalam kitab Al-Um bahwa setiap muslim wajib berusaha mempelajari bahasa Arab sampai bisa memahami dua kalimat syahadat. Soalnya kalimat syahadat itu bahasa Arab, maka pelajari bahasa Arab hingga paham dua kalimat syahadat itu. Gimana orang-orang yang tidak belajar bahasa Arab? Ya memang tidak mungkin semua orang dituntut belajar bahasa Arab, tidak mungkin. Apalagi benar orang yang sepuh-sepuh dan gak ada guru bahasa Arab misalnya, terpencil daerahnya, paling tidak paham asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maksudnya apa, maksudnya apa. Jadi di sini menegaskan bukan sekedar diucapkan kalimat syahadat, bukan sekedar diucapkan,
Hal itu beliau haruskan kepada orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat untuk menunjukkan urgensi memahami syahadat yang dia ucapkan. Jadi Imam Syafi'i sampai mensyaratkan harus belajar bahasa Arab. Ini menunjukkan perhatian beliau tentang urgensi pemahaman terhadap kalimat syahadat itu sendiri. Tidak mungkin Imam Syafi'i bermaksud agar dua kalimat syahadat hanya diulang-ulang dengan bahasa Arab tanpa dipahami maknanya. Namun yang beliau maksud sebagaimana firman Allah, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ini dalilnya. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang mengakui hak tauhid dan dia memahaminya. Orang-orang yang mengakui hak itu tauhid dan dia memahaminya, dan tidak mungkin bisa paham kalau tidak ngerti bahasa Arab. Jadi bukan kalimat syahadat la ilaha illallah itu bahasa Arab yang bolak-balik diucapkan ini bahasa Arab, bukan, tapi itu bahasa Arab yang Anda harus mengerti apa maksudnya. Bukan mengucapannya harus dengan bahasa Arab, nggak boleh dengan bahasa Indonesia, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Untuk disebut Islam, masuk Islam harus dengan bahasa Arab. Bukan bahasa Arabnya itu, tetapi kalimat tauhid yang berbahasa Arab harus Anda pahami, gitu maksudnya. Jadi menegaskan kalimat tauhid bukan sekedar ucapan tapi juga harus dipahami. Al-Baghawi rahimahullah berkata, yang tafsirnya sering kita merujuk ya, Imam Al-Baghawi, Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabari ya. Kalau kita menyiapkan kajian tafsir banyak kita merujuk ke sana. Imam Al-Baghawi, kemudian At-Tabari, Ibnu Katsir dan yang lainnya. Al-Baghawi rahimahullah berkata, yang dimaksud mengakui yang hak adalah ucapan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Sedangkan mereka mengetahui maksudnya ucapan yang mereka katakan dengan lisan. Jadi Imam Al-Baghawi mentafsirkan dalil yang dibawakan oleh Imam Syafi'i itu, illa man syahida bil haqqi hum ya'lamun. Orang yang mengetahui al-haq dan dia memahaminya. Al-haq itu apa? Kata Imam Al-Baghawi, al-haq adalah tauhid. Kalimat la ilaha illallah wa hum ya'lamun. Mereka memahaminya dengan lisannya, kata Imam Al-Baghawi. Ya, sama sebagaimana yang dikehendaki oleh Imam Syafi'i, bukan sekedar ucapan, harus dipahami. Para jamaah rahimakumullah, saya izin membahas satu poin saja ya, poin nomor 2 saja. Nomor 3 dan seterusnya insyaallah pada waktu sesuai dengan jadwal yang akan datang. Karena berbagi waktu, ada jamaah yang meminta sudah 3 bulan yang lalu acaranya sebentar lagi di dekat Masjid Agung. Jadi sampai di sini dulu. Mungkin sebelum kita tutup, saya akan mengajak para jamaah semuanya untuk mengingat-ingat kembali tentang ilmu yang sudah ada pada kita dan nyata-nyata kita harus memilikinya. Ya, nggak boleh lupa dan nggak boleh lepas dari kita, sehingga benar-benar yang ada pada kita adalah la ilaha illallah yang Imam Syafi'i ajarkan. Rukun la ilaha illallah ada berapa? Rukun la ilaha illallah ada berapa? Ada 2, nafiyun dan itsbat. Ini nggak boleh kita lupakan. La ilaha illallah rukunnya ada 2, nafiyun dan itsbat. Nafiyun itu apa? Nafiyun itu meniadakan, menafikan apa saja yang dikatakan Tuhan selain Allah, no. Ini namanya nafiyun. Apa saja yang dikatakan Tuhan selain Allah, no. Kita menafikan, itu nafiyun.
Itsbat menetapkan hanya satu, Allah saja yang berhak disembah. Harus terpenuhi dua rukun ini agar la ilaha illallah kita benar. Pahami rukunnya, yaitu nafyun dan itsbat. Dan Al-Quran menyatakan demikian. Misalnya ucapannya Nabi Ibrahim, inni bari'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Inni bari'um mimma ta'budun, aku berlepas dari apa yang kalian sembah. Dalil apa? Inni bari'um mimma ta'budun, aku berlepas dari apa yang kalian sembah. Dalil apa? Nafiyun. Aku berlepas dari apa yang kalian sembah. Yang kalian sembah itu apa saja, bintang, matahari, bulan, patung, apa, aku berlepas. No, itu nafyun. Illalladzi fatarani, itsbat. Aku menetapkan hanya zat yang menetapkan, zat yang menciptakan aku, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini dalil nafyun dan itsbat. Ini dalil nafyun dan itsbat. Famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ini juga dalil yang lainnya. Famay yakfur bit-taghuti, barang siapa yang mengkufuri tauhid. Tauhid itu sebuah istilah yang maknanya seluruh tandingan Allah. Barang siapa yang mengkufuri tauhid, wa yu'min billah, dia beriman kepada Allah saja, faqad tamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan buhul yang kuat. Urwatul wuthqa artinya buhul yang kuat, tetapi dia adalah sebuah istilah yang maknanya la ilaha illallah. Jadi orang dikatakan berpegang kuat dengan la ilaha illallah kalau terpenuhi dua rukun. Yang pertama, mengingkari tauhid. Apa makna mengingkari tauhid? Nafiyun. Yang kedua, wa yu'min billah, beriman kepada Allah saja. Apa maknanya? Itsbat. Ini harus kita pahami baik-baik. Ini rukun la ilaha illallah, nafyun dan itsbat. Sekarang syarat la ilaha illallah. Jadi ini sudah banyak dijelaskan oleh para ulama, dan ini sudah dipasang pondasinya dari awal oleh Imam Syafi'i. Para ulama yang berikutnya kemudian memudahkan agar kaum muslimin lebih mudah memahaminya. Syarat la ilaha illallah apa saja? Kalau tadi rukunnya, sekarang syaratnya apa saja? Syaratnya apa saja? Yang pertama, ilmu, diilmui. Gak mungkin kita hanya mengucapkan gak paham. Yang pertama ilmu. Yang kedua? Yang kedua? Ya wis, begini, ini kan kita saling mengingatkan ya. Semuanya ada 7, ilmu baru 1, 6 yang lainnya apa? Nanti kalau kita ketemu Imam Syafi'i kita dimarahin ini. Kalau ketemu Imam Syafi'i kita dimarahin ini. Yang pertama ilmu, yang kedua yakin. Karena tidak mungkin tidak terkait dengan hati. Kemudian yang ketiga, ilmu, yakin, qabul, diterima. Jangan kayak orang-orang kafir Quraisy menolak. Kemudian yang keempat, inqiyad. Kemudian yang kelima, ikhlas. Yang keenam, mahabbah, dicintai. Yang keenam, mahabbah, dicintai. Yang ketujuh, apa satu lagi? Apa satu lagi? Kayaknya nggak bubar dari pengajian, kecuali satu lagi apa nih? Hah? Coba diulangi lagi. Jadi termasuk ini cambuk bagi saya ini. Ditampar keras, saya juga lupa. Yang pertama ilmu, diilmui.
yakin, diyakini, qabul, diterima, inqiyad, ditaati, kemudian mahabbah, dicintai, apalagi tadi? Ikhlas. Baru 6. Satu lagi apa? Lupa semua ya, satu masjid ya, saya juga lupain. Satu lagi apa ya? Ini kan awal-awal kita belajar akidah. Hah? Tasdik. Tasdik, dipercayai. Itu nanti mungkin insya Allah yang akan datang kita membahas satu persatu untuk saling mengingatkan tentang la ilaha illallah yang selama ini ada pada kita. Syaratnya adalah ini, kita sharing-sharing lagi insya Allah yang akan datang insya Allah. Terima kasih, jazakumullah khairan. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.